Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Azahra dengan NIM 08011 2820 25063. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 program yang akan dijelaskan pada video berikut ini. Pada program yang ketiga ini, kita akan membuat program untuk penjumlahan bilangan ganjil dan bilangan genap, di mana pada program ini kita menggunakan bentuk nested if atau if bersarang atau juga adalah if di dalam if. Pada program ini kita harus mendeklarasikan file header yang akan kita gunakan, di mana file header yang akan kita gunakan adalah include UStream, using namespace std, kemudian in main, di mana letak seluruh fungsi utama diletakkan. Setelah in main, buka dengan tanda kurung kurawal buka, artinya kita akan memulai program, lalu kita deklarasikan variabel yang akan kita gunakan pada program ini. Pada program ini kita menggunakan variabel P, key, dan variabel R, dan ketiga variabel tersebut menggunakan tipe data yang sama, yaitu tipe data integer. Setelah mendeklarasikan variabel, ada baiknya untuk mempercantik tampilan, kita membuat judul yang akan dicetak ke layar. Judul yang kita buat sesuai dengan nama program kita, yaitu program jumlah bilangan ganjil dan bilangan genap dan bilangan ganjil, di mana pada program ini, di mana judul ini menggunakan cout agar tampil ke layar, dan agar memberikan spasi kita menggunakan nline. Selanjutnya, buatlah tempat untuk memasukkan bilangan pertama, di mana menggunakan cout, dan bilangan pertama ini akan disimpan pada variabel P dengan menggunakan cin. Selanjutnya, buat tempat untuk memasukkan bilangan kedua dengan menggunakan cout, dan bilangan kedua ini disimpan pada variabel key. Setelah itu barulah masuk pada pernyataan if, di mana P sisa hasil bagi dengan 2 adalah sama dengan 0, dan sisa hasil bagi key dengan 2 adalah sama dengan 0. Buka dengan tanda kurung kurawal. Kondisi P dan Q ini harus semuanya memenuhi dua pernyataan ini. Jika memenuhi, maka masuk pada pernyataan if. Kita menemukan kondisi lagi, yaitu jika nilai P dan Q sisa hasil baginya dengan 2 adalah sama dengan 0, maka cout keluarkan ya. Namun, jika sisa hasil bagi dari penjumlahan P dan Q ini yang dibagi 2 tidak sama dengan 0, maka akan cetak ke layar tidak. Setelah itu, tutup kurung kurawal yang menandai bahwa kita telah keluar dari kondisi if. Lalu masuk ke kondisi if kedua, yaitu kita gunakan else if di sini dengan bentuk kondisi, yaitu sisa hasil bagi P dengan angka 2 tidak sama dengan 0, dan sisa hasil bagi Q dengan 2 tidak sama dengan 0. Jika memenuhi, maka akan ke proses kondisi if. Buka dulu dengan tanda kurung kurawal, tuliskan if, atau masukkan kondisi lagi, di mana penjumlahan P dan Q, sisa hasil baginya dengan 2 sama dengan 0, maka akan cetak genap ke layar. Namun jika tidak memenuhi kondisi yang ini, maka kita gunakan else dan cetak tidak ke layar. Setelah itu tutup dengan tanda kurung kurawal tutup. Kita masuk lagi ke kondisi if yang ketiga. Jika tidak memenuhi kedua kondisi di atas, maka
bisa dieksekusi di sini. Pada kondisi yang ketiga ini yaitu jika P sisa hasil baginya dengan 2 tidak sama dengan 0 dan Q sisa hasil baginya dengan 2 sama dengan 0 atau Q sisa hasil baginya dengan 2 tidak sama dengan 0 dan P sisa hasil baginya dengan 2 sama dengan 0 dan jika memenuhi kondisi ini maka akan dieksekusi pada proses yang ini. Buka terlebih dahulu dengan tanda kurung kurawal buka untuk memulai kondisi if, lalu masukkan kondisi if-nya, di mana jika P dan Q ditambahkan atau penjumlahan P dan Q, modulus sisa hasil baginya dengan 2 sama dengan 0, dan ini bernilai benar atau memenuhi kondisi, maka yang dicetak ke layar adalah ya. Namun jika ini tidak memenuhi, maka yang dicetak ke layar adalah tidak. Setelah itu tutup dengan tanda kurung kurawal tutup untuk mengakhiri else if, kemudian kurung kurawal tutup untuk mengakhiri program. Setelah itu, kita dapat melakukan build and run agar program kita dapat dijalankan. Nah, untuk tampilan output dari program yang tadi, menghasilkan output yang seperti ini, di mana terdapat judul yang berisikan program, jumlah, bilangan ganjil, dan genap. Misalnya kita masukkan bilangan pertama yaitu angka 2. Lalu bilangan kedua kita masukkan angka 4. Maka output yang akan keluar adalah ya, seperti itu.